Halo guys, selamat datang kembali di Nakama Movie. Sebelum lanjut ke videonya, bagi yang baru bergabung jangan lupa untuk subscribe ya guys. Dan jika kalian suka dengan video ini, tidak ada salahnya untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian. Langsung saja, kali ini Nakama Movie akan melanjutkan spoiler versi novel dan preview Donghua The Great Ruler episode 26. Di tengah hutan Beichang, saat ini Muchen dan Moling ditemani Ye Suner sedang berada di depan api unggun sambil memanggang daging. Mereka menikmati daging panggang, sambil mendengarkan cerita gadis kecil di dekatnya itu. Saat ini Ye Suner memiliki kesan baik terhadap Muchen dan Moling, jadi dia menceritakan semua apa yang telah terjadi padanya. Sambil terus memakan daging panggang, Suner menjelaskan, sebenarnya dia datang ke Akademi Beichang bersama kakak perempuannya, namun mereka berdua terpisah. Ketika Moling bertanya apakah kakaknya itu kuat, Muchen dan Moling terkejut dengan jawaban Suner, karena kakak perempuannya itu merupakan orang yang berpartisipasi dalam jalan spiritual, sama seperti Muchen. Tapi bedanya, Muchen diusir setahun lebih awal daripada peserta lainnya, jadi dia tidak tahu apakah Muchen mengenal kakaknya Suner atau tidak. Moling tambah kena mental, setelah Suner kembali berkata, sebenarnya dirinya juga memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam jalan spiritual, namun Suner dilarang oleh ibunya, karena usianya masih terlalu muda. Berbeda dengan Muchen, dia sudah tidak terkejut lagi, dengan bakat dalam formasi spiritualnya, seharusnya Suner mampu bertarung dengan seseorang di ranah roh ilahi tahap awal, tetapi gadis kecil itu jelas kurang pengalaman, dan juga belum dewasa. Lantas Muchen mengatakan, untungnya Suner tidak ikut berpartisipasi, karena jalan spiritual sangatlah kejam dan penuh bahaya. Setelah puas makan, Suner menatap Muchen dan meminta tolong untuk membawanya bertemu dengan kakak perempuannya. Suner memiliki kompas spiritual yang bisa melacak keberadaan kakak perempuannya tersebut, seharusnya kakaknya itu berada di wilayah yang tidak jauh dari mereka. Melihat gadis imut itu memohon, akhirnya Muchen tidak tahan lagi untuk tidak membantunya, apalagi tujuan mereka juga sama, menuju ke Aula Surga Utara. Dengan bergabungnya Suner, kini perjalanan Muchen dan Moling dipenuhi dengan kegembiraan, karena tingkah lucu dan polos Suner. Selama perjalanan, Muchen juga menyempatkan untuk melatih Suner agar dapat menguasai kemampuannya sebagai master formasi tingkat 2. Kelompok Muchen saat ini menjadi banyak incaran musuh, karena Muchen memiliki simbol peringkat 4, Suner memiliki simbol peringkat 3, dan bahkan Moling memiliki simbol peringkat 2. Banyak musuh yang tergiur dan melancarkan serangan pada mereka bertiga, tetapi Muchen masih bisa dengan mudah mengatasi musuh-musuh tersebut. Singkat cerita, kompas spiritual Suner mengeluarkan tanda kalau posisi kakaknya sudah dekat dengan mereka, paling tidak hanya butuh setengah hari untuk bertemu. Ketika kelompok Muchen akan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba mereka dicegat lagi oleh Ge King dan antek-anteknya. Ge King sendiri kini sudah memiliki simbol peringkat 3 lagi, dan dia membawa lebih banyak pasukan, 8 diantaranya berada di tahap akhir rotasi spiritual. Ge King sangat percaya diri akan mampu mengalahkan Muchen, dengan 8 orang di tahap akhir rotasi spiritual, maka Muchen tidak mungkin mampu menghadapi mereka. Di tengah sikap sombong Ge King, Muchen masih tetap santuy dan mempersilakan kelompok Ge King untuk mencobanya. Tepat ketika baku hantam akan segera dimulai, tiba-tiba Suner memegang tangan Muchen dan menunjukkan kompas spiritualnya, yang menandakan kakak perempuannya akan segera datang. Benar saja, tidak lama kemudian sosok wanita cantik, mengenakan gaun berwarna aprikot tiba dengan tekanan yang mengerikan. Dia adalah Ye Qingling, kakaknya Suner sekaligus pemimpin klan Ye, yang berada di tahap awal roh ilahi. Moling terpesona dengan kecantikan Ye Qingling, sedangkan Muchen merasa asing dengan gadis itu, jadi Muchen belum pernah bertemu dengannya di jalan spiritual. Ye Qingling menatap dingin pada Ge King, dan menyuruh mereka segera pergi. Jika berani menyakiti adik dan teman-temannya, maka jangan salahkan dia jika mengambil tindakan. Ge King hanya bisa pergi dengan rasa amarah, dan mengancam akan melaporkan pada kakak pertamanya, yaitu Ge Hai yang juga berada di tahap awal roh ilahi dan alumni jalan spiritual, sama seperti Ye Qingling. Setelah kepergian Ge King, Ye Qingling mengucapkan terima kasih pada Muchen karena telah menjaga adiknya, lalu dia mengajak Muchen pergi ke Aula Beichang bersama-sama. Awalnya Muchen ingin menolaknya, tetapi akhirnya Muchen menerima tawaran tersebut, karena dia kurang mengenal dunia Beichang atau dunia surga utara. Kelompok Ye Qingling sempat khawatir, karena Muchen telah menyinggung klan Ge, maka akan sangat merepotkan jika Ge Hai akan datang untuk mencari perhitungan. Suner dengan bangga berkata, kalau mereka tidak perlu khawatir, karena Muchen sangat kuat, bahkan dia juga pernah berpartisipasi di jalan spiritual. Semuanya terkejut setelah mendengar perkataan Suner tersebut, tidak terkecuali Ye Qingling. Mereka masih ragu, karena biasanya orang yang pernah masuk jalan spiritual,
paling tidak akan berada di tahap roh ilahi, tetapi Mu Chen hanya berada di tahap rotasi spiritual. Meskipun Ye Qingling juga ragu, tetapi dia samar-samar merasa pernah mendengar nama Mu Chen sewaktu di jalan spiritual. Tidak mau ambil pusing, akhirnya mereka mengajak Mu Chen dan Mo Ling pergi ke tempat perkemahan klan Ye. Di tempat lain, Ge Qing telah sampai di perkemahan klan Ge, lalu dia melaporkan kejadian terkait Ye Qingling dan Mu Chen pada Ge Hai. Setelah mendengar nama Mu Chen, Ge Hai terkejut dan tiba-tiba mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan. Ge Qing terkejut melihat reaksi kakaknya tersebut, lalu bertanya apa yang terjadi, dan apakah Ge Hai mengenal Mu Chen. Ge Hai memegang bekas luka di wajahnya, lalu mengatakan kalau luka di wajahnya ini disebabkan oleh Mu Chen. Menyadari Mu Chen hanya berada di tahap akhir rotasi spiritual, Ge Hai sangat percaya diri mampu balas dendam pada Mu Chen, sehingga dia mengajak seluruh pasukannya datang ke perkemahan klan Ye untuk mencari Mu Chen. Singkat cerita, Ge Hai dan seluruh orang klan Ge telah tiba di perkemahan klan Ye, lalu dia meminta Ye Qingling untuk tidak ikut campur, karena Ge Hai hanya memiliki urusan dengan Mu Chen. Ketika di jalan spiritual dulu, Ge Hai memang takut pada Mu Chen, tapi sekarang kekuatan Mu Chen berada di bawahnya. Dengan percaya diri, Ge Hai memprovokasi Mu Chen, kalau dia akan mengembalikan semua penghinaan di jalan spiritual kepadanya sekarang ini. Mu Chen akhirnya mengingat Ge Hai, lalu dia mengatakan, kalau Ge Hai tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi saingannya Mu Chen, baik itu dulu di jalan spiritual, maupun sekarang ini. Ge Hai marah mendengar ini, dan akan melancarkan serangan pada Mu Chen, tetapi itu segera dihentikan oleh Ye Qingling. Kemudian, Ge Hai menjelaskan pada Ye Qingling, kalau Mu Chen adalah orang yang menyebabkan bencana darah di jalan spiritual. Sebenarnya Mu Chen memiliki kualifikasi untuk dinilai sebagai kelas raja, tetapi akibat perbuatannya itu, dia diusir dari jalan spiritual. Bahkan orang-orang yang berdiri di puncak jalan spiritual, seperti Jisuan dan Yang Hong pun takut pada Mu Chen, jadi Ye Qingling tidak perlu membantunya. Mendengar penjelasan Ge Hai, Ye Qingling sempat terkejut, tetapi dia tetap berniat melindungi Mu Chen, mengingat Mu Chen telah menyelamatkan adiknya. Namun, hal itu segera dihentikan oleh Mu Chen, karena dia ingin menghadapi Ge Hai sendiri. Jangankan tahap roh ilahi, bahkan Mu Chen pernah membunuh ahli tahap penggabungan surgawi, jadi secara alami Mu Chen tidak akan pernah takut pada Ge Hai. Lalu Mu Chen tersenyum dan menghampiri Ge Hai sambil berkata, jika Ge Hai ingin menghapus rasa takut dan trauma di dalam hatinya, maka silakan maju dan hadapi Mu Chen. Tentu saja Ge Hai harus siap membayar harganya, karena berani menantang Mu Chen. Namun, Ge Hai masih menganggap remeh Mu Chen, karena level kultivasinya masih di bawah Ge Hai, dan Ge Hai membalas kalau Mu Chen lah yang kali ini akan membayar harganya. Akhirnya baku hantam antara Mu Chen dan Ge Hai pun resmi dimulai. 你想要洗刷心中阴影与恐惧的话，那便来吧。这次我定要灭了他，不过得有付出代价的准备。 Lantas bagaimana cerita selanjutnya? Apakah Mu Chen mampu mengalahkan Ge Hai yang berada di tahap awal roh ilahi? Untuk jawaban pastinya, mari kita tunggu setelah Donghua lengkapnya rilis Jumat depan jam 9 di platform resminya. Biar nggak penasaran dengan The Great Ruler episode 26, mari tonton video cuplikannya terlebih dahulu. But if I lay down